Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak untuk menyimak mungkin ini wawancara kedua dari Mbah Udin dengan narasumbernya mantan istri dari Bung Karno, yaitu Ibu Yurike Sangir ya. Dalam dialog ini terkesan sekali ya, Mbah Udin ini coba menggiring Bu Yurike Sangir untuk apa itu ya, kalau aku lihat itu arahnya sebenarnya mau mengarahkan beliau untuk memberikan penilaian negatif kepada umat Islam. Cuman sayang sekali ya, mungkin giringan-giringan dari si Pudin ini, giringan-giringan dari Mbah Udin ini tidak mempan lah, tidak mampu untuk menjadikan beliau ini memberikan penilaian negatif kepada Islam. Itu sama sekali tidak mampu untuk dilakukan oleh Mbah Udin. Bahkan Mbah Udin itu seakan terjebak dengan karisma beliau, dengan kenegarawanan beliau Yurike Sangir maksudku. Mbah Udin itu tidak mampu untuk menggiring beliau untuk berbicara hal-hal yang negatif. Jadi terkesan giringan dari Mbah Udin ini gagal total. Seperti apa video giringan dari Mbah Udin dan bagaimana cara beliau mengajarkan ke Mbah Udin untuk memberikan satu opini yang elegan, yang santun, dengan satu pendahuluan minta maaf jika ada sesuatu kata yang tidak benar dan lain sebagainya. Itu kelihatan sekali si Udin ini semacam orang yang apa ya, orang yang kena prank untuk kedua kalinya ya, giringannya gagal total. Seperti apa? Mari kita lihat video berikut. Muslim, terus sebagai Muslim itu apakah beliau itu radikal atau bagaimana pandangan keislamannya, Mama? Ya sebelumnya saya minta maaf kalau ada jawaban saya yang salah. Saya minta maaf kepada orang-orang yang beragama Islam karena saya kurang mengetahui mengenai agama Islam. Tapi yang sepengetahuan saya mengenai Bung Karno, yang dinamakan radikal itu bagaimana, saya juga tidak tahu apa itu Islam radikal karena saya hanya baca-baca dari YouTube dan saya tidak mengalami karena saya bukan agama Islam, saya adalah agama Kristen. Jadi saya balik bertanya kepada Pak Ibrahim, yang dinamakan Islam radikal itu apa, Pak? Ya, mereka mau mengubah, orang-orang ini mau mengubah dasar negara Pancasila itu menjadi kepada agama, begitu Mama maksud saya. Oh, itu Islam radikal. Iya, berarti Bung Karno mau merubah dasar negara itu? Oh, tidak sama sekali. Beliau itu tidak pernah karena beliau memperjuangkan nasionalisme. Jadi beliau itu mau supaya kita ini adalah bangsa Indonesia, satu negara. Jadi tidak berpecah belah. Dan dengan dasar Pancasila, ketuhanan itu adalah mana Tuhan tidak mau kalau kita sebagai bangsa Indonesia kita bercerai-berai. Betul tidak, Pak? Benar. Nah, jadi dalam hal ini itulah sudah dari sila pertama saja kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh bercerai-berai. Oh iya. Betul. Iya. Begitu, Pak. Kan begini, Ma. Tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Dan pemikir
perenung dan sepertinya pencetus Pancasila itu adalah Bung Karno dengan semua timnya yang bersidang kemudian menetapkan sila yang kelima itu. Berarti menurut Mama tidak melihat ada keinginan beliau untuk mengganti ataupun berasaskan kepada syariat Islam, kira-kira begitu. Apa saya boleh bertanya lagi kepada Bapak? Karena saya Pancasila dan pemikir perenung dan sepertinya pencetus Pancasila itu adalah Bung Karno dengan semua timnya yang bersidang kemudian menetapkan sila yang kelima itu. Berarti menurut Mama tidak melihat ada keinginan beliau untuk mengganti ataupun berasaskan kepada syariat Islam, kira-kira begitu. apa saya boleh bertanya lagi kepada Bapak? Karena saya terus terang saya buta dengan agama Islam. Jadi Bapak tadinya kan dari Islam. Iya. Betul tidak, Pak? Iya. Jadi Bapak masuk Kristen. Coba Bapak tolong tolong terangkan kepada saya apa artinya itu syariat Islam. Jadi saya kalau Bapak sudah menerangkan kepada saya bisa menjawab pertanyaan Bapak. Oh, syariat Islam itu Mama. Jadi kalau namanya orang Islam harus berhukum kepada Islam dan harus bernegara dengan negara Islam. Kenapa? Karena dia umat Islam. Kira-kira begitu maksudnya. Oh, kalau untuk saya, karena negara kita ini berasas Pancasila, Pak, dan pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak boleh misalnya seperti saya, agama Kristen, saya mau bahwa semuanya Kristen. Untuk kalau kita mengingat bahwa negara kita adalah negara Pancasila, dengan 5 sila itu kita bisa mengetahui bahwa negara kita ini beragam-ragam. Dan juga jangankan negara kita melihat dari negara kita. Dari Tuhan saja sudah menciptakan beberapa berbangsa-bangsa dan negara dari seluruh dunia ini. Dunia ini tidak terdiri hanya dari suku Belanda atau suku Jerman atau suku Itali. Itu beragam-ragam. Tuhan sudah menciptakan beragam-ragam negara. Budaya. Ya, negara dan budaya. Tuhan sudah menciptakan itu. Dan juga Tuhan sudah menciptakan bangsa Indonesia mempunyai beragam-ragam agama. Jadi bukan hanya satu agama saja, Pak. Kalau ada orang yang ingin bahwa negara kita hanya satu agama, itu untuk saya, pribadi saya, itu impossible, Pak. Karena untuk saya tidak mungkin kita hanya punya, walaupun ada keinginan kita, tapi itu sudah tidak mungkin, Pak. Karena kita juga harus melihat dari sila. Itu tadi teman-teman dialog singkat antara Ibu Yurike Sangir dengan Mbah Udin ya. Terlihat sekali Mbah Udin ini coba memaksakan beberapa tema yang sebenarnya tidak relevan untuk ditanyakan pada masa Bung Karno ya. Pertama dia menanyakan kepada Ibu Yurike Sangir bagaimana soal Islam radikal. Tapi dengan sangat cerdas dan sangat elegan, beliau tidak mau buru-buru menjawab. Beliau balik menanyakan ke si Udin, Mbah Udin, apa definisi Islam radikal itu? Dan ternyata si Udin selain mencoba membelokkan soal Islam radikal itu, dia juga mencoba membawa masalah Islam radikal ini pada masa Bung Karno ya. Ini sama sekali tidak tepat dan tidak relevan begitu loh. Kemudian Ibu Yurike Sangir ketika mendapat penjelasan bahwa Islam radikal itu yang ingin mengganti Pancasila dengan ajaran Islam begitu. Ini kedunguan Mbah Udin. Saat era Bung Karno itu tidak ada dinamika soal itu. Bahkan yang terjadi itu sebaliknya.
Dahulu sebelum lahirnya Pancasila itu dikenal dengan namanya Piagam Jakarta, yang itu diprakarsai oleh beberapa tokoh ya, seperti Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, Kiai Wahid Hasyim, Bung Karno, Bung Hatta. Dan dulu itu semua mengakui bahwa sebelum lahirnya Pancasila itu yang pertama ada dan menjadi inspirasi itu adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta di mana pada sila yang pertama itu kewajiban bagi pemeluk Islam untuk menjalankan syariat agamanya, syariat agama Islam begitu. Tetapi demi keutuhan bangsa saat itu, kemudian sila yang pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi salah besar atau kedunguan yang mentok lah, kedunguan yang paling mentok, kedunguan stadium 4,5 jika Mbah Udin mencoba membawa persoalan Islam radikal, menariknya ke masa lalu dan menanyakan bahwa apakah Bung Karno ingin mengganti Pancasila saat itu dengan ideologi Islam. Itu sangat tidak relevan untuk dibicarakan, untuk ditanyakan. Tetapi ya sekali lagi, itulah kedunguan Mbah Udin ya. Semuanya itu coba dibawa-bawa, kemudian dijadikan model untuk menghujat Islam. Tetapi sayang sekali, selain tidak relevan, beliau mentok. Kok beliau? Mbah Udin mentok ketika berhadapan dengan seorang negarawan seperti beliau, Ibu Yuri Kesangir. Ini prank yang kedua bagi Mbah Udin ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertanyaan apakah Bung Karno saat itu kepingin mengganti dengan syariat Islam. Kemudian ini diformulasi menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana menurut pendapat Ibu Yurike jika umat Islam itu seolah memaksakan bahwa di seluruh negara Indonesia ini harus beragama Islam. Artinya menerapkan hukum-hukum yang ada di Al-Quran ya, hukum-hukum Islam di negara Indonesia. Ini aku kira satu pertanyaan yang gak relevan lagi lah, pertanyaan orang dungu begitu loh. Semua umat Islam di Indonesia ya, mayoritas umat Islam di Indonesia, selain telah terbukti kontribusinya dimulai dari masa perjuangan awal kemerdekaan dan pembangunan itu, mayoritas sepakat dan bahkan menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara, Sebenarnya yang mayoritas ingin diperjuangkan umat Islam itu bukan mengislamkan seluruh orang yang ada di Indonesia, tetapi lebih bagaimana pasal-pasal yang ada di undang-undang, pasal-pasal yang ada di hukum positif itu diinspirasikan oleh ajaran Islam, nilai-nilai Islam bisa masuk ke hukum positif. Itu perjuangan yang sah dan konstitusional begitu. Makanya gak heran kalau sekarang itu lahir undang-undang yang dalam kutip itu bernafaskan Islam, seperti undang-undang zakat, wakaf, kemudian pengadilan agama dan lain sebagainya. Jadi Mbah Udin ini kembali gagal total ya. Tidak ada satu paksaan dari umat Islam yang ada di Indonesia, meskipun mayoritas, tidak ada pemaksaan untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara seluruhnya harus muslim, tidak ada. Dan jawaban Bu Yurike ini sungguh bagus ya, sungguh bagus, cerdas, dan seolah mengajari seluruh dunia bahwa beliau itu mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini beraneka ragam suku, budaya, negara dan lain sebagainya di seluruh dunia ini. Ini sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya, yang pada intinya Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk senantiasa lita'arafu, saling mengenal. Jadi itu sunatullah ketika ada keanekaragaman. Jadi sekali lagi Mbah Udin ini mencoba menggiring Bu Yurike dengan memberikan informasi sesat bahwa
umat Islam ingin menjadikan Indonesia ini seluruhnya beragama Islam, ini sama sekali tidak tepat. Karena Islam juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, sangat mengajarkan toleransi. Dan sekali lagi Islam menyadari bahwa sunatullahnya keanekaragaman dalam kehidupan ini tidak bisa dinafikan. Itu aja teman-teman. Jadi sekali lagi Mbah Udin ini gagal total untuk mencoba menjadikan Bu Yuri Kesangir sebagai provokator atau setidaknya orang yang memberikan penilaian negatif kepada umat Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.